Selamat siang, shalom saudara. Hey, come on, you're in the house of the Lord. Katakan shalom. Katakan shalom. Yang diberkati katakan praise the Lord. Haleluya. Saya bersyukur boleh melayani saudara. I give my biggest appreciation kepada pastor, ibu gembala juga. I really thank God kesempatan yang Tuhan berikan. Saya baru terbang dari Jakarta tadi jam 5 saudara. Dan setelah dari sini I'm back to the airport kembali ke Jakarta. But it is a joy. Satu sukacita yang besar melayani rumah Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam rumah Tuhan adalah sukacita yang besar. Amin. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah saudara, di bulan ini apa yang disampaikan oleh gembala pembina saudara adalah tentang Godfidence. Memiliki satu keyakinan di dalam Tuhan. Having confidence in God. Dengan firman Tuhan yang dibawakan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Okay? I hope you are responding. Okay? You are responding to the word of God. Saudara, I think this is the problem. Kita datang ke gereja seperti konsumen. Anda datang menanti khotbahnya apa. Dan Anda akan dengar dan dikritik khotbahnya bagus atau enggak. And then you pray and then you go home. Tapi hidup kita gak pernah berubah. Saudara, saya katakan tadi pagi dan kemanapun saya berangkat dan saya pergi melayani. Saya terus katakan saudara, bahwa engkau datang ke gereja hari Minggu gak merubah hidupmu. Banyak orang yang tetap datang ke gereja, you can still go to hell. Saudara bisa melayani, you can still go to hell. Kenapa saudara? Because the church, gereja tidak pernah didesain oleh Tuhan sebagai tempat di mana saudara datang as a consumer. Gak ada ayat firman Tuhan yang menyatakan Anda datang ke sebuah gedung, Anda duduk dengar khotbah, minta dilayani, pas pujian penyembahan aras-arasan. Worship leadernya sampai suaranya harus teriak-teriak dulu, angkat tanganmu. And then saudara merasa bahwa saya sudah lakukan bagian saya karena saya kasih persembahan, berarti saya berkenan di hadapan Tuhan. I think that is one of the biggest lie of the enemy. Dunia gak berubah, keluargamu gak berubah. Hidupmu masih sempoyongan kok. Akhirnya orang datang ke gereja dan mereka mencari Tuhan berdasarkan kebutuhan. We are not living in the true blessings of God. Saya selalu katakan saudara, berkat tidak bisa merubah orang loh. Orang diberkati tetap bisa masuk neraka. Berkat gak bisa merubah orang. Kalau orang Kristen mengejar berkat, thinking that because you are blessed, you will know God. Ada orang berkata, saya gak bisa melayani karena Tuhan saya tunggu sampai terobosan datang. Saya gak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan sampai saya lihat doa saya dijawab. Waktu doamu dijawab, you will not serve God. Orang Israel dibantai, mereka membantai dirinya sendiri loh. Di padang gurun. Apakah mereka melihat kebaikan Tuhan? Absolutely. Saudara dan saya gak lihat makanan turun dari langit. Saudara gak lihat laut terbelah di depan mata kepala mereka. But yet mereka gak bisa menyembah Tuhan. Berkat tidak bisa membawa orang menyembah Tuhan. Berkat tidak bisa membawa orang mengenal Tuhan. Why does God bless? Karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia memberkati, menyembuhkan karena dia sayang sama saudara. Tapi kalau saudara datang ke gereja ikut Kristus hanya for his blessing, forget it. You're not living your life as a Christian. Orang gak ngerti how to pray. Sedangkan saudara dan saya diberikan mandat oleh Tuhan untuk menghadirkan surga loh. Tapi orang Kristen taunya, saya yang penting terima Yesus. Bikin salah bertobat, bikin saya bertobat. Nunggu sampai mati masuk surga. Saudara tidak bisa pergi ke tempat kalau saudara dan saya tidak mengalami surga di bumi. Dan apa hak yang kita miliki untuk masuk ke surga. Yesus berkata di Yohanes pasal yang ketiga, tanpa kelahiran baru kamu gak bisa lihat kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru kamu gak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bisa katakan kepada saudara bahwa kerajaan Allah ada di bumi ini. Karena kenapa? Raja kerajaan ini ada di bumi ini. Tinggalnya di mana? Di dalam saudara dan saya. Jika rajanya hadir, maka realita kerajaannya hadir. Penyediaannya hadir. Mandatnya hadir. Perintahnya hadir. Tujuannya hadir. Hikmatnya hadir. Pengurapannya hadir. Tapi berapa banyak orang percaya that tap into the reality of the kingdom. Kalau saudara dan saya gak mengalami surga di bumi, jangan-jangan gak nyampe kita ke surga. Sebab Tuhan membangkitkan gereja. Saya tadi pagi waktu di Rock yang Royal tadi pagi. Saya mendengarkan pesan dari gembala pembina saudara Pastor Timotius Arifin. Beliau berkata tentang the church has to have boldness.
Kalau saudara dengar pesan dari gembalamu tentang memiliki keberanian ilahi, pertanyaan saya, dipakai nggak itu kebenaran? Berapa banyak orang percaya Anda nginjil, at least sama keluargamu sendiri deh. Sampai sekarang gereja, Anda ulang tahun minta pendeta yang doain. Orang mati minta pendeta yang doain. Sakit minta pendeta yang doain. Kapan Anda berdoa sendiri? Sebab roh yang ada di dalam pendetamu adalah roh yang sama yang ada di dalam saudara loh. Gak ada Roh Kudus junior. Anak-anakmu berubah atau enggak? Banyak orang mengharapkan anaknya berubah. Anda titipin di sekolah minggu. Tapi Anda gak pernah modelin bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Waktu anakmu kena drugs, baru Anda nangis-nangis minta Tuhan jamah. Telat saudara. Pertemuan raya hari Minggu adalah tempat yang terbaik di mana Anda mempersembahkan sesuatu. Yang mempersembahkan sesuatu bukan yang nyanyi di depan. Saudara datang ke rumah Tuhan, ini bukan rumahmu. Kalau Anda datang sebagai tamu, Anda akan minta dilayani. Makanya Anda bisa kritik. AC-nya kurang dingin, musiknya terlalu keras, pendetanya khotbahnya kelamaan, worshipernya suaranya fals. You come to the church, Anda datang to present something to Jesus. Saya berani tanya, mohon maaf kok kelihatannya kasar. Apa yang Anda bawa untuk Yesus hari ini? Kalau Anda nggak bawa sesuatu, you are not coming to the house of your father loh. Ini rumah bapakmu. Gak ada orang Kristen yang gak mau melayani loh. Saya katakan kemana-mana. Kalau saudara menganggap dirimu tamu di rumah Tuhan, Anda gak akan mau melayani. Don't touch me, I come on Sunday, gua kasih persembahan, cukup buat gereja puas. Anda gak mau berkorban. Gak mau ngomong sama orang lain, menguatkan orang lain boro-boro. It's all about me, myself, and I. Dan orang karismatik sekarang kepenuhan Roh Kudus cuma taunya bahasa roh. Bahasa roh gak menyelamatkan dunia. You pray in the spirit supaya manusia rohmu itu bangun. You pray in the spirit, the power of the Holy Spirit ngalir di dalam saudara. Saudara kumpul di rumah Tuhan, Anda membawa jarahan Senin sampai Sabtu, Anda bawa kemenangan. Terobosan terjadi. Anda alami terobosan. Apa yang kamu lakukan memberkati nama Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang hidupnya kalah. Karena kalau Anda kalah, yang malu bukan kamu, Tuhan yang malu. Kalau hidupmu financial struggle, yang malu bukan saudara. Pemilik surga Jehovah Jireh yang malu. Kalau keluargamu berantakan, yang malu bukan saudara. Dia yang malu. Kalau saudara dan saya mengerti who you are in Christ, having that confidence, engkau berjalan menjalani hidupmu, Anda tahu hidup ini bukan milik saya lagi. Saudara dan saya dipanggil sebagai the ambassadors of God. Saya nggak pernah ngeliat duta besar naik bemo. Tapi seringkali yang jadi fokus kita fasilitas. Fasilitas diberikan kalau saudara dan saya ngerti tugasnya. Kalau Anda menginjil, Anda memenangkan jiwa, Anda mendoakan orang, Anda melepaskan glory, Anda melepaskan siapa Yesus sebetulnya. Anda gak usah ngemis, semua fasilitas surga diberikan. Saudara gak bisa memberi dari kekosongan, gak bisa. Anda hanya bisa memberi apa yang saudara sudah terima. Makanya prinsip kerajaan, give and it shall be given to you. It's not 50% chance. It shall be. Pasti akan terjadi. Tapi mentalitas kita, saya kasih persembahan ke gereja. Belum tentu pendetanya, gerejanya tahu bagaimana manage. Bukan urusanmu. You give to God. You give to bless. You give because you know apa yang Anda miliki. Semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Saudara, ayat dari Filipi pasal keempat ayat ke-13. For God so loved, it says, for I can do all things through Christ who strengthens me. Ayatnya gak ngomong, He can do all things through me, for He gives me strength. Tapi orang Kristen seringkali kayak begitu. Tuhan mau jamah keluargaku silakan, gimana caranya gak peduli. Kita gak nginjil, kita gak berdoa, kita gak lakukan sesuatu. Kan Tuhan,
Mau kerjain ya kerjain. Terjadi terobosan, puji Tuhan. Gak terjadi, ya udah. Itu bukan mentalitas orang percaya loh. If you know who you are in God, setiap kali Anda melangkah, melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu kerjakan, saudara bisa expect bahwa Tuhan akan lakukan perkara yang besar. You need to have that expectation. Berapa banyak sekarang orang datang ke gereja masih memegang yang namanya ekspektasi. Ekspektasinya bukan dari orang. Ekspektasinya dari Tuhan. Anda datang, Lord, you will speak to me. I will receive fresh anointing. Berapa banyak yang masih expect? Sedangkan kita terlalu sibuk ke gereja yang penting 1 jam setengah. Supaya makan siang saya dengan keluarga tidak terganggu. Konsumen. Berapa banyak orang yang betah ada di dalam rumah Tuhan 3 jam, 4 jam. Because you enjoy the house of your father. Paham gak saudara? Filipi 4 ayat 13, I can do. Katakan sama-sama dengan saya, I can do. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Saudara yang lakukan. Gak ada orang Kristen males. Gak ada. I can do. All things. Saudara tahu all things itu apa? Di bahasa Yunani all things artinya saudara menghidupi kesempurnaan plan Tuhan dalam hidupmu loh. I can fulfill my God given destiny. Masalahnya cuma satu. Tahu gak destinimu itu apa? If you know your destiny. Kalau saudara tahu panggilan Tuhan apa. Anda gak terkecoh dengan yang namanya pilihan-pilihan yang dunia bisa tawarkan. Saya lahir baru umur 12 tahun. Tahun ini saya umur 33 tahun. Tanggal 28 Agustus 2003, I met Jesus 2 hours face to face. Changed my life. I know I want to serve God, saya mau layani Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, kamu gak bisa full time. Mau sekolah teologi? No, kamu gak sekolah teologi. Selesain sekolahmu, selesai high school. Dia pimpin saya kerja. Saya punya bisnis, tapi saya bilang I want to serve God. Makanya bahasa Indonesia saya gak hilang meskipun saya tinggal di Amerika. Karena dari benih itu udah ditanam di sini. I want to be a blessing for my people. Saya jadi youth pastor pertama kali umur 21 tahun. That's the first time I preached, 21 years old. And the Lord speak to me and He give me a promise. Tahun 2011, Dia katakan I will send you to the nations. 2014 Dia katakan 5 countries I will send you. Termasuk Indonesia. Gereja saya 14 tahun, saudara, gereja kecil. Saya gak ada di YouTube. Khotbah di ibadah umum setahun sekali atau 2 kali. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang buka pintu. I open the door for you. Tiba-tiba dia confirm, telepon saya bunyi. Seorang hamba Tuhan di Los Angeles. Saya bilang, Bapak tahu nomor telepon saya dari mana? Kamu gak perlu tahu. I want to invite you to preach in my church. Saya gak pernah ketemu sama Bapak ini. Saya tutup telepon, di situ saya nangis. The Lord was proving me. If I say I'll open the door, kalau aku perlu ganti langit, bumi naik turun, I'll change just for you. That's the God that you serve. Setelah 22 tahun saya di Amerika, I'm moving back to Indonesia. Why? I know my destiny. Saya tahu callingnya. Saudara gak bisa ikut Tuhan berdasarkan dengan the option available for you. Makanya orang lompat-lompat. Hidupnya itu mencela-mencele. Why? Anda cari tempat yang paling comfortable for you. Demikian pula gereja. Anda mencari gereja bukan cari tempat yang paling nyaman. Bukan cari tempat yang paling dekat dengan rumahmu. Orang tua bisa kirim anaknya sekolah dari timur ke barat. Betul? Kenapa gereja paling dekat sama rumah? Satu jawabannya. Karena gereja gak penting buat kamu. Karena Tuhan gak penting buat kamu. Tapi the moment Anda ngalamin masalah. Pergi ketemu sama kepala sekolah anakmu. Enggak kan? Nangisnya sama siapa? Tuhan. Betul? Anda kerja, berani telat. Kenapa ke gereja nunggu worshipnya selesai, khotbah mulai baru masuk? Tapi nangisnya kemana? Pas ngalamin problem rumah tangga. Bukan ke bos, ke Yesus. Tapi bagaimana kita perlakukan Tuhan? Me, myself, I
Anda datang to present yours. Kalau kita ngerti identitas kita, baru kita bisa ngomong loh, Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens. Saudara tahu gak sih kata strengthen di bahasa Yunani itu apa? Dinamo. Oh. Kekuatan itu bukan cuma penghiburan. Tenang nah, I'll be with you. No. He gives the power of his Holy Spirit. Kuasa roh loh itu. Saudara bisa bahasa roh. Berapa yang beroperasi di dalam karunia roh? Bukan saya, pastor. Saya bukan pendeta. Karena yang pendeta, yang hamba Tuhan cuma pendeta. Kalau yang hamba Tuhan cuma pendeta, lu hambanya siapa? Kalau yang pastor hamba Tuhan, Anda merasa Anda bukan hamba Tuhan, Anda hambanya siapa? Jawab sendiri. Semua kita hamba Tuhan, sebab kerohanian bukan apa yang kamu lakukan. Tapi kerohanian adalah kepada siapa dan untuk siapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Jadi ibu rumah tangga itu sangat rohani. Kalau ngerjainnya benar, for the glory of God. Anda kerja dimanapun, if you do it for Jesus, dan Anda izinkan Anda menjadi portal surga datang ke bumi, itu sangat rohani. We need to change our mind. Saudara, sebelum Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 3, John 3:16 ayat yang terkenal. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang. Kata tidak binasa itu bukan mati loh. Karena begitu besar kasih Bapa akan saudara dan saya, dia kasih Yesus dalam hidup saudara dan saya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata binasa di bahasa Yunaninya artinya supaya hidup yang dimiliki oleh Yesus dan hidup yang memiliki Yesus itu hidupnya tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak binasa berarti hidupmu diberkati. Hidupmu excellent. Hidupmu penuh tujuan. Hidupmu exciting. Makanya orang Kristen yang mau bunuh diri dan yang merasa pengen bunuh diri, Yesus tidak ada di dalam hidupmu. Aku mau nyerah, gak kuat hidup. Itu bukan orang Kristen tuh. Itu orang yang gak kenal Yesus kayak begitu. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan seseorang, hidupmu, perspektifmu akan masa depanmu berubah loh. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia kasih Yesus Kristus, bukan domba, bukan binatang, anaknya. Dan anaknya dia kasih hidup di dalam saudara. Hidup kita yang tadi sia-sia, hidup kita gak ada artinya, diganti. Artinya barang siapa yang memiliki Yesus, hidupmu excellent. Blessed. Bergairah. Penuh sukacita. Ada purpose kamu bangun pagi setiap hari. Supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa tetapi memperoleh hidup. Katakan sama-sama hidup. Hidup di bahasa Yunani adalah zoe, life. Bergairah gak Anda hidup? Life yang eternal loh. Eternal itu artinya apa? Hidup yang kekal. Kekal itu artinya apa? Bukan sorga. Kekal itu berarti masa lampau, masa sekarang, masa depan. Semuanya ditebus oleh Tuhan. Orang di mana Yesus hidup, kamu gak akan ditorment atau disiksa dengan masa lalumu. Dulu papiku begini, dulu suamiku begini, dulu lupain. People in Christ free from your past. Lepas, kamu bisa lepas dari namanya trauma. Sebab waktu Tuhan pulihkan saudara, dia gak cuma pulihkan kamu hari ini loh, masa lampaumu dipulihkan. Kamu bisa lepas dari yang namanya trauma, penyesalan. You can be free because he redeemed your past. Dan Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu apa yang hilang, makanya dia bisa kasih kembali. Makanya ada yang namanya percepatan. Why? Barang siapa memiliki Yesus, Anda punya hidup yang kekal. Artinya masa lalumu diredeem oleh Tuhan. Masa sekarangmu diredeem oleh Tuhan. Dan masa depanmu dijamin oleh Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Amin. Hidup saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi berkat. Kenapa harus bold? Karena saudara harus pimpin orang kepada Yesus. Kalau tidak pernah pimpin orang kepada Yesus, you are not a Christian. Bagaimana Anda pimpin orang kepada Yesus? Model the life.
Supaya dunia berkata, I want to be like you. Krisis ekonomi terjadi, kenapa penyediaan Tuhan tetap ada dalam hidupmu? Semuanya stres, ketakutan ke orang gila gara-gara COVID. Kenapa kamu gak takut? Orang Kristen sejati gak takut mati loh saudara. Kalau Anda takut mati, Jesus is not inside of you. Yang mengerti katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. He gives Jesus. Keselamatan yang akan terjadi dan kebangunan rohani di akhir zaman ini. Bukan hanya orang-orang yang menyadari dirinya adalah orang-orang berdosa. Tapi orang-orang yang ditransformasi mengenali bahwa mereka diciptakan serupa segambar dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Coba buka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kalau saudara mau berkata, I can do all things. I can do all things. Berarti saudara harus disiplin. Orang Kristen harus jadi orang Kristen yang kerja keras. Gak ada orang Kristen malas. Tuhan bisa pakai orang yang gak mampu, tapi Tuhan tidak bisa pakai orang yang malas. Gak bisa. I can do all things through Christ. Yang memberikan dinamo, kuasa pengurapan Roh Kudus, karunia itu mengalir di dalam saudara. Bagaimana dunia percaya? Kuasa supranatural. Sekarang generasi ini, apalagi generasi Z generation, itu semakin kritis. Gereja tidak bisa dibangun dengan pola Anda membuat fasilitas supaya menarik orang, gak bisa. Cara, mode, zaman bisa berubah. Tapi esensi gereja satu, the supernatural power of God. Makanya Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Dan tanda-tanda ini menyertai pesan dari Injil keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana orang bisa percaya di tengah-tengah keadaan yang semakin heboh dan bising. Bising dengan apa? Informasi. Bising dengan apa? Dengan banyak hal, khotbah yang Anda bisa dengar. Anda mau buka YouTube setiap hari Minggu. Khotbah satu hari Minggu dari satu dunia. Satu kehidupan gak selesai loh. Manusia tidak hidup dari khotbah. Manusia hidup dari firman. Sekarang pertanyaannya, berapa orang yang mau menggali kebenaran firman Tuhan sendiri? Gak banyak. Anda mau ngerti firman? Jawabannya bukan sekolah teologi. Holy Spirit. Katakan sama-sama dengan saya, I need the Holy Spirit. Katakan, aku perlu Roh Kudus. So you need the Holy Spirit. Waktu Roh Kudus bekerja di dalam saudara, baru saudara bisa berkata, I can do all things. Saya bisa ada hari ini di hadapan saudara semua karena firman. Karunia-karunia Roh Kudus, profesis yang saya terima, itu affirm, confirm. Tapi hidup orang percaya dipimpin oleh Roh. Setiap orang percaya harus bisa. Saya mau katakan sama-sama dengan saya, harus bisa. Saudara harus bisa dengar suara Tuhan. Kalau nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti dia bukan bapakmu. Saudara, saya lihat ada punya anak-anak kecil. Anak-anak saudara mengenali suara bapaknya? Kenal dong. Kalau nggak kenal bukan anak, betul nggak Ben? Kalau saudara bilang dia bapak surgawi, Anda harus kenali suaranya loh. Tuhan Yesus selalu berbicara kepada umatnya. Tapi seringkali telinga kita nggak mendengar. Kenapa? Too busy. Kita terlalu sibuk. We don't know how to sit. I can do all things through Christ. Kata true di bahasa Yunaninya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, di dalam covenant. Perjanjian. Pertanyaan saya, perjanjian apa yang Anda buat dengan Tuhan? Orang kalau nggak ngerti konsep keluarga, orang tua dengan anak tidak pernah buat perjanjian. Betul?
Dengan siapa Anda bikin perjanjian? Spouse. Anda gak pernah bikin perjanjian sama bapakmu, sama ibumu. Enggak. Tapi suami atau istrimu, you made a covenant. Makanya Efesus pasal yang kelima menggambarkan hubungan Yesus dengan gerejanya seperti hubungan suami dan istri. Covenant. Bagaimana bangun covenant? Sacrifice. Makanya Paulus bisa ngomong hidup yang aku hidupi bukan aku lagi. Covenant berarti you are willing to put your life, hidupmu di atas altar untuk sang pribadi di mana Anda membuat perjanjian dengan orang tersebut. Yesus sudah make a covenant. Covenantnya apa? Darahnya. Walking in covenant with God bukan terima kasih Tuhan, darahmu menyucikan. Goodbye, I'll walk whatever I want to do. Tahu gak, waktu Anda terima Yesus, itu terjadi pertukaran hidup loh. Bukankah waktu engkau lahir baru engkau berdoa, aku terima darahmu dan aku serahkan hidupku. Betul gak? Terjadi pertukaran gak? Berarti hidup saudara milik saudara lagi? Bukan. It's not yours. If you don't want to give your life to Jesus, jangan ambil darahnya. Makanya banyak orang yang bisa menjadikan Yesus juru selamat. Tapi orang yang menjadikan Yesus juru selamat belum tentu bisa menjadikan dia sebagai Tuhan. Apa sih Tuhan? Tuhan. Master. I can do all things. Makanya ayat itu tolong jangan asal kita pakai. I can do all things. I can do all things. Menghibur diri. Nggak ngerti esensi ayatnya. I can do all things. Waktu covenant saudara dengan Tuhan benar. Dan Anda terima dunamo. Kuasa Roh Kudus. Setiap kali orang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus diberikan. Bukan cuma bisa orang yang dipenuhi roh, Galatia 5 berkata, dipimpin oleh roh. Setelah Roh Kudus turun, seperti merpati waktu Yesus dibaptis. Yesus dibawa kemana? Padang gurun. The Holy Spirit will bring you into God's track. Saya katakan tadi berkat gak bisa bawa Anda kenal Tuhan. Apa sih yang bisa bawa manusia mengenal Tuhan? Padang gurun. Oleh sebab itu orang Israel keluar dari Mesir. Mau masuk ke tanah perjanjian. Gak bisa lewat tempat yang lain. Harus lewat apa? Padang gurun. Di padang gurun mereka belajar mengenal Allah. Makanya Musa ngomong sama Firaun. Izinkan bangsa ini pergi untuk mereka menyembah. Katakan sama-sama menyembah. Katakan sama-sama menyembah. Menyembah bukan nyanyi. Everything in your life is about worship. Everything is worship. Karena setiap hari Anda putuskan. Yang Anda mau prioritaskan, yang Anda mau layani siapa? Dirimu, kenyamananmu atau Tuhan? Anakmu atau Tuhan? Istrimu atau Tuhan? Duitmu atau Tuhan? Jabatanmu atau Tuhan? Masa depanmu atau Tuhan? Everything is always about worship. Satu hari Tuhan kejutkan saya. Waktu saya lagi menyanyi. Dia katakan, sing until you worship. Kaget saya. Bernyanyilah sampai kamu menyembah. Kita bisa nyanyi loh. Tapi kalau nggak ada sacrifice. Nggak ada kerelaan berkata Tuhan, not my will but your will. We are not worshiping. Kita cuma nyanyi. Dan Tuhan nggak minta penyanyi. Dia minta apa saudara? Penyembah. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tahu gak sih yang menentukan tingginya penyembahanmu itu apa? Apa yang Anda pandang sebagai kebenaranmu? Kalau buat Anda, masalahmu adalah kebenaranmu, you cannot worship God. Sampai Anda lihat, Jesus is my reality. Then you worship.
Perempuan Samaria di Yohanes 4 di mana Yesus berkata-kata dengan dia. Orang ini nggak jadi penyembah, penyanyi. Nggak jadi worship leader, saudara. Orang berdosa loh. Pewahyuan yang Yesus sampaikan kepada dia. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa ada di sana. Dialah jalan kebenaran dan hidup dan Roh Kudus. The Godhead diperkenalkan. Orang yang menyembah Tuhan mengalami perjumpaan dengan kepenuhan Allah. Dan saudara direstorasikan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di Kejadian pasal yang pertama. Perempuan ini gak malu. Dia sadar bahwa dia berzina. Dia sadar bahwa dia main sama laki-laki. Dia sadar bahwa hidupnya ngaco. Tapi the moment Yesus berkata. Waktu Yesus berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah benar. Siapa sih yang diperkenalkan oleh Yesus kepada wanita ini? Dirinya sendiri. Makanya perempuan itu tanya. Kami kan menantikan Mesias yang akan datang. Yesus bilang, I am the Messiah. Dia gak dihimpit lagi sama masa lalu loh. Dia saksikan dan dia dengan berani bercerita. Satu kota terima Yesus. Apa itu? Godfidence. Because you put Jesus in the right place. Saya mau kasih tahu sama saudara. Di hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan orang percaya. Yang sungguh-sungguh menghidupi identitasnya. Anda baca cerita Gideon. Saya gak jadi Yohanes 1 deh. I'm just flowing with the Spirit. Saya gak bisa baca note saya. Coba tolong bukain buat saya Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya berdoa hari ini saudara diberkati. Amin. Oh haleluya. Yang diberkati katakan amin. Come on yang diberkati katakan amin. Buka sama-sama dengan saya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya ingin saudara lihat kebenaran ini saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-10. Oke. Watch. Waktu Tuhan pulihkan identitas orang Gideon. Di tengah-tengah bangsa yang ketakutan. Saudara. Ini ngomong ketakutan ya. Kenapa kita harus hempas yang namanya rasa takut itu? Gimana cara Anda mengalahkan ketakutan? Faith. Sebab iman itu lawannya ketakutan. You have to walk by faith. Kita berkata tanpa iman Anda tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ambil langkah with God. Langkahmu itu menentukan. Itu free will. Hak bebas free will bukan ngambil menentukan langkahmu sesuai jidatmu. Kalau free will didesain seperti itu, betapa kejam dan jahatnya Tuhan. Tapi free will adalah oleh karena hak bebasmu Anda memilih Tuhan, itu free will. Paham ya saudara ya? Walking by faith is by choice. Percaya apa yang firman katakan, you take a step of faith. The supernatural takes place. Makanya tema saudara ini luar biasa. Karena saya diundang melayani saudara. Saya terima SK-nya dari Bapak Gembala. Yang ada di kota Surabaya. Saya renungkan, saya bilang this is powerful. Jadi Anda ke gereja tuh tolong jangan cuma tema tiap bulan tuh ya lupa. 6 bulan yang lalu temanya apa? Lupa. Kenapa kita cuma datang dengan khotbah? Pulang sayonara. The word changes you. Satu ayat loh, Filipi 4 ayat 13. Gideon memanggil tentara. Berapa yang kumpul? 32.000. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Daripada yang ku kehendaki itu menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Coba ayat yang berikutnya. Dikata maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia. Lihat tuh. Yang milih bukan Tuhan. Tuhan kasih opsi, pilih sendiri. 32 ribu orang yang berkumpul kepada Gideon. Mereka orang pahlawan gagah perkasa atau tidak? Ternyata kalau saudara cuma tahu, yes I'm a Christian. Tapi kita gak menang sama yang namanya takut.
tidak semua pahlawan akan mengalami yang namanya kemenangan. Yang ikut Yesus saudara, ribuan. Yang terima janji Bapa 120. Sadarkah saudara? Kita mau gereja kita besar, praise the Lord. Tapi Tuhan gak impress sama jemaat yang banyak tapi isinya semuanya penakut. Jangan anggap ini kecil loh. Kalau ini semuanya prajurit, ngerti siapa dirinya. Datang ke tempat ini, berdoa, berseru kepada Tuhan bersama-sama. The heavens will open over you. Yang mengerti katakan amin. Seleksi pertama itu apa? Overcome your fear. Kalau saudara punya confidence bahwa Tuhan yang tahu, Dia yang pegang hidupmu, Dia yang memiliki masa depanmu. Kenapa Abraham berani menyerahkan Ishak? Sebab Abraham percaya kepada karakter Tuhan dan bukan kepada penyediaan Tuhan. Makanya jadi bapak orang benar. Berapa banyak kita, kalau kita percayanya sama berkat Tuhan. The moment sesuatu terjadi dalam hidup kita bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita akan kecewa dengan Tuhan. Abraham punya hak loh ngomong kayak begini. Anak ini janjimu. Belasan tahun aku menanti. Ini janji Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meminta untuk aku memberikan apa yang Tuhan sudah kasih. Berapa banyak kita seperti itu? Akhirnya tanpa sadar berkat Tuhan kita jadikan seperti idol atau berhala. Bangsa Israel dijaga oleh Tuhan. Selama mereka ada di Mesir di tanah yang namanya Goshen. Betul? Tapi waktu Tuhan berkata kepada mereka di Kejadian 12. Di Keluaran 12. Keluar dari tanah Mesir. Kalau mereka masih mau menggandoli Goshen. Goshen yang adalah berkat Tuhan berubah jadi kutuk buat mereka. Dan itu terbukti loh. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tapi Mesir tidak pernah keluar dari dalam hati mereka. Makanya yang diingat apa? Coba kita di Mesir. Coba kita di Mesir. Coba kita di Mesir. Jangan berhalakan berkat Tuhan dalam hidupmu. Abraham berani nyerahin Ishak karena dia punya iman. Mau anak ini gua panggang, mau anak ini gua gorok. Bangkit dia dari mati. Kenapa? Engkau Tuhan yang tidak bisa mengingkari janji-janjimu. Makanya berani. Faith. Katakan sama-sama dengan saya iman. Kenapa banyak tentara yang akhirnya dari 32.000 orang. Berapa yang pulang saudara? 22.000. Cuma satu loh yang jadi seleksinya. Kalau takut suruh pulang. Saudara dan saya tidak bisa melihat kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita takutnya apa? Kalau saya kasih lebih, nyaman saya hilang. Nanti anak-anak saya gimana? Nanti istri saya gimana? Nanti masa depan saya gimana? Saya melayani, hari Senin saya hilang. Hari Rabu saya hilang. Jumat malam saya hilang. Hari Sabtu saya hilang. Your confidence berarti is not in the Lord. Setelah 22.000 orang, sisa 10.000. Betul ya saudara? Seleksi yang kedua. Kali ini Tuhan ngomong sama Gideon. Bukan kamu yang pilih, aku yang pilih. Apa pilihannya saudara? Disuruh minum? Oh, the Holy Spirit, it's like water. What's the next selection? Kalau saudara bilang Roh Kudus ada di dalam saudara. Sekarang Tuhan yang akan pilih. Maukah hidupmu dipimpin, dituntun, di mana saudara dan saya dia dibawa oleh Tuhan melakukan bahkan hal-hal yang kita nggak mau lakukan. Tapi bisakah kita berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Ternyata yang ditemukan oleh Tuhan berapa? 300. Saudara kalau Anda baca terus ya, saya mau selesai di sini. Anda baca Hakim 7 terus sampai ayat yang ke-10. Saudara akan temukan.
Setelah Tuhan menemukan 300 jumlah prajurit yang Tuhan bilang, they pass the test. Mereka mau melangkah, mereka mau keluar dari zona nyaman, dan mereka mau mengizinkan dipimpin oleh Roh Allah. Ternyata Gideon sendiri takut. Pernah gak Anda baca ayatnya? Tuhan berbicara kepada Gideon, Gideon kalau kamu takut, turun ke kemah musuh, bawa bujangmu yang namanya Purah. Oh glory. Waktu saya pertama baca ayat ini saya bilang Tuhan gak fair. 22.000 orang terdiskualifikasi. Tapi gak taunya kepala barisannya juga takut. Tapi Tuhan kasih cheat code. Kalau kamu takut Gideon bawa Purah. Bawa hambamu, bujangmu bawa. Ternyata di situ saya nangkep loh. Orang yang lepas dari takut. Bukan berarti Anda yes berjalan apapun gua lakukan. Gak kayak begitu. Ternyata waktu orang lepas dari yang namanya takut. Bukan berarti Anda gak punya anxiety. Besok akan terjadi apa. Bukan berarti saudara gak deg-degan. Bukan berarti saudara tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi orang yang lepas dari takut tetap memutuskan untuk taat meskipun belum mengerti. Waktu Gideon bilang, I don't know Tuhan, aku bukan pahlawan yang gagah perkasa, aku sembunyi di tempat pengirikan bapakku. Tapi Tuhan berkata kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bukan berarti Gideon tiba-tiba jadi superhuman. He took a step of faith. Dan dia berkata I will obey. Dan tahu apa yang Tuhan katakan? Kamu gak sendiri, bawa bujangmu Purah. Saudara, nama Purah itu artinya cabang. Tunas. Di situ saya temukan Yesus di kitab Hakim-Hakim. Tahukah engkau waktu engkau takut? Tuhan sang tunas Daud. Seperti tertulis di Yesaya 11 ayat yang kedua. Di mana 7 roh Allah ada di dalam dia. Roh hikmat, roh wahyu, roh kekuatan. The Spirit of God yang ada di dalam Yesus. Artinya apa? Waktu saudara mau melangkah dengan iman dan taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus yang menyertai saudara. Kekuatannya yang menjadi kemampuannya, yang menjadi penyediaan berjalan bersama-sama dengan saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya mau ajak saudara semua pada hari ini. Maukah engkau mengambil one step of faith? Untuk berkata aku mau tinggalin tuh zona nyamanku, gak percaya aku. Tapi satu yang aku tahu, roh Tuhan yang ada di dalamku, kuasa yang tidak terbatas akan memampukan aku. Dan saudara mulai hari ini jangan buat hubunganmu dengan Tuhan itu seperti liturgi biasa. Tapi maukah engkau berkata, I want relationship with this Jesus. Dan apa yang dia katakan, itu yang aku percayai. Dan oleh karena kekuatan supranatural Tuhan yang ada di dalam saudara. Semua perkara yang kau alami di dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Bukan hanya masalahmu. Tapi engkau keluar bukan hanya survive. Tapi Anda menghidupi destiny panggilan Allah. Saudara akan tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sambil musik dimainkan saya minta saudara tundukkan kepalamu. You know, satu keputusanmu saudara. You know kalau saudara, you encounter God, that's the beauty of God. Setiap kali Anda panggil nama Yesus, you're in the presence of God. Untuk Roh Kudus menjamah saudara gak perlu getar-getar dulu. Ada manifestasi praise God. See, pengetahuan masuk di sini. Tapi pewahyuan masuk di dalam roh. Every time you pray, you need to have the faith. Every time you call upon the name of Jesus, He is present loh. Jadi doa itu bukan 50-50 chance Tuhan dengar. Doa itu bukan rutinitas. When you pray, you're communing with God. Thank you, Father, for your goodness. I
I release your glory. Itu prayer. Mungkin sekarang kita jadikan semuanya itu liturgi. Doa makan itu jadi liturgi loh. Kayaknya kalau gak doa makan keracunan. Kalau itu konsepnya salah loh saudara. Kenapa Anda berdoa sebelum makan? Because you're giving thanks. Anda gak usah takut keracunan. He loves you. Tapi kenapa Anda berdoa? To give thanks. Terima kasih. Kau menyediakan Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita saudara hanya liturgi biasa. Saudara keluar, masuk, gak terjadi perubahan. Kita masih struggle. Tapi I want to tell you, you can do all things through Christ. Amen. You can. Yang ngerjain saudara. Karena dia ada di dalam saudara. Dan saya mau saudara ngerti bahwa kuasa supranatural Tuhan itu masih tersedia untuk saudara sampai hari ini. Amin. Angkat tanganmu kalau engkau mau terima kuasa supranatural itu. Bapa, aku berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan mereka. Aku berdoa setiap selubung yang menutupi mata kami. Kami gak bisa lihat identitas kami. Hari ini terbuka in Jesus mighty name. But I pray for the spirit of revelation and wisdom. Give them understanding, Lord. Aku berdoa biar hari ini setiap hamba-hambamu yang hadir, mereka akan keluar dari tempat ini dengan satu keyakinan yang baru. Bahwa mereka adalah pilihan Allah. Tuhan tidak membuat kesalahan. Alkitab berkata di Yeremia pasal yang pertama, Engkau memanggil kami waktu kami masih ada di dalam kandungan ibu kami. Engkau memisahkan kami, menguduskan kami. Engkau memanggil kami untuk satu perkara yang besar. Aku berdoa a prophetic generation akan bangkit dari tempat ini. Orang-orang yang mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Dan mereka mulai bergerak menjadi saksi-saksi Kristus. Dan menyatakan kerajaan Allah di bumi. Kehendak Tuhan dinyatakan lewat hidup mereka di bumi seperti di surga. Aku berdoa memberkati anak-anakmu Tuhan. Dengan setiap tangan yang terangkat, I pray a fresh anointing mereka terima di dalam nama Yesus. Aku berdoa mereka memiliki satu tekad keyakinan dan iman yang timbul di dalam roh mereka. Aku berdoa biar di minggu ini ada terobosan-terobosan yang baru yang mereka akan alami. Apa yang belum pernah mereka lihat dengan mata jasmani mereka, yang belum pernah mereka dengar dengan telinga jasmani mereka, yang belum pernah timbul dalam hati mereka. Aku berdoa kerjakan dan lakukanlah ya Tuhan. Supaya engkau menerima segala hormat, kemuliaan dan glory. Lebro kushanda katarala bashende kiri dibusa. Come on, start to pray. If you have your prayer language, pray in the spirit. Berdoa di dalam roh. Rango rurubusanda. Lebra kashina rana munsunda. Come on, just worship. Kreto sotara lamanda. Tinggikan nama Yesus. Kolobo satara lamande kitsara labaha. Inaro sotoro lubusati lebe kisandri. Anuramande rakatari ara labasatara lamande. Aku berdoa pergerakan Roh Kudus itu akan membawa kami untuk terus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam bersama dengan Tuhan. Aktifkan Tuhan, aku berdoa setiap anak-anakmu di tempat ini akan melayani. Mereka akan bekerja giat di ladang Tuhan. Mereka melakukan tanda-tanda yang ajaib, membuat kesaksian yang hidup bagi dunia ini, sehingga orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Aku berdoa ada terobosan, lepas terobosan. Limun sandaran anamandi. I am prophesying ada satu orang di tempat ini, di minggu ini ada hutang yang akan terbayar dengan lunas. Biar menjadi tanda, affirm and confirm your word, bahwa the breakthrough anointing, kuasa terobosan Tuhan akan dialami oleh anak-anakmu dan hamba-hambamu. Segala hormat, pujian, syukur kami berikan kepadamu untuk apa yang kau sudah, sedang, dan akan terus lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.